Hai guys, gimana kabar, sehat? Guys, pada kesempatan kali ini kita akan belajar sharing dan diskusi mengenai pokok bahasan tentang job desk ketua pelaksana kegiatan. Nah, kan kalau kita sebagai ketua pelaksana, di samping sebelum kita memutuskan untuk menjadi ketua pelaksana, biasanya kita bertanya kepada pelatih atau kepada senior, misalnya, Kang Teh, tugas saya sebagai ketua pelaksana itu seperti apa dan bagaimana. Oke, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kalian semua, di sini akan bahas poin per poin mengenai job desk ketua pelaksana kegiatan. Nah, seperti apa isinya, seperti apa uraiannya, kita akan masuk ke lembar selanjutnya. Oke guys, di monitor kalian atau di HP kalian, di sini sudah ada kurang lebih 9 job desk yang harus kalian pelajari baik-baik atau mungkin bahkan lebih. Nah, ini akan buat secara garis umumnya atau secara garis besarnya. Oke, kita bahas yang pertama. Job desk ketua pelaksana kegiatan itu membuat konsep rangkaian kegiatan. Nah, biasanya kalau konsep rangkaian kegiatan itu mau ada apa aja acaranya. Misalkan kita ambil contohnya gerakan donor darah di sekolah. Konsepnya, mungkin kita mau ada yang namanya survei angket, ya. Yang keduanya misalkan mau ngadain tentang misalnya ada rangkaian tentang sosialisasi kegiatan donor darah ke kelas-kelasnya. Itu yang dimaksud dengan konsep rangkaian kegiatan. Makanya kalau bingung, kalau nggak tahu, bisa kalian diskusikan dengan pelatih. Kedua, mencari nama dan tema kegiatan yang tepat. Nah, di sini ya silakan kalian tentukan nama kegiatannya apa. Misalnya gerakan donor darah. Nah, untuk tema kegiatannya sendiri, misalkan dengan menjadi pendonor, Anda telah menyumbangkan kehidupan untuk sesama. Misalkan seperti itu. Itu hanya sebatas contoh. Nanti silakan kalian bikinnya lebih baik, oke? Ketiga, mengkoordinasikan anggota PMN SMKN 3 Bandung yang masih aktif dalam sebuah kepanitiaan gerakan donor darah. Nah, di sini nanti otomatis para ketua itu harus merangkul anggota-anggotanya yang masih aktif dan masih bisa diajak untuk bekerja sama dalam kegiatan tersebut. Keempat, merancang dan membuat proposal kegiatan bersama sekretaris. Nanti ketua di sini ya membuat proposal kegiatannya bersama sekretaris. Kalau bingung ya bisa barengan atau mungkin nanti diskusi dengan pelatih. Kelima, menentukan deadline dan tim schedule kegiatan gerakan donor darah dengan memusyawarahkan bersama kepanitiaan. Ini cukup jelas ya guys. Jadi nanti kalian itu buat deadline dan tim schedule untuk pencapaian target-target yang sifatnya harian, mingguan, dan bulanan seperti apa. Oke? Supaya kerjaannya beres, supaya nanti ketika hari H pelaksanaan ya nggak kacau atau nggak bingung mau ngapain dan seperti apa. Keenam, menjadi pusat koordinasi kepanitiaan gerakan donor darah selama persiapan dan kegiatan berlangsung baik di dalam rapat maupun di luar rapat. Tugasnya kalau jadi ketua pelaksana, jadi sebagai center point, ya, karena ketua pelaksana itu harus serba tahu informasi dari kanan, kiri, atas, bawah, samping, dan lain-lain. Oke? Ketujuh, memonitor setiap seksi agar progres pekerjaan masing-masing seksi, baik harian dan mingguan, tercapai sesuai target. Nah, ini ya balik lagi, ini kita buat yang namanya time schedule dan deadline. Ya, fungsinya ini untuk memonitor kerjaan pada setiap seksi-seksinya agar tercapai dengan baik. Kedelapan,
bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan kegiatan donor darah dengan baik dan sukses. Jadi harus strong, harus semangat, gak boleh loyo, harus jadi inspirasi buat teman-temannya. Oke. Kesembilan, berkoordinasi dengan pelatih atau pembina agar terjalin komunikasi dan koordinasi yang baik dan tegas. Cukup jelas ya guys ya, karena tanpa adanya komunikasi, yakin kerjaannya nggak akan beres, pasti serba menggantung. Oke guys, silakan jika ada hal-hal yang ingin kalian tanyakan atau masih bingung, kalian bisa mengajukan pertanyaan di kolom komentar. Demikian yang dapat akan sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih, bye-bye.